Saya tidak mau menyampaikan banyak hal, tapi yang jelas klarifikasi masih terus berlangsung, ya. Doakan semua berjalan lancar dan baik, ya. Ya, saya tidak bisa mensimplifikasinya, yang pasti banyak, ya. Bu, Ibu kan dituduh memfitnah, kemudian juga apa katanya? Ya, jelek-jelekan. Mencemarkan nama baik terkait masalah ijazah Pak Jokowi. Nah, artinya kan ini terkait dengan ijazah. Nah, ijazahnya sudah terbukti asli belum? Ini klarifikasi. Ya, masih jauh yang kayak gitu tuh. Ya, jadi tidak ada yang perlu saya sampaikan lebih jauh. Ini masih klarifikasi gitu, ya. Bagaimana perasaan Ibu selama menjalankan perusahaan? Saya sebagai seorang penegak hukum juga, ya, merasa ini bagian dari tugas saya untuk menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga semuanya menjadi clear dan jelas begitu. Ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya menekan nggak tuh? Bukan menekan, ya. Saya kira mereka minta klarifikasi begitu dan saya menjelaskan begitu. Bisa diberikan gambarkan sedikit tuh, kira-kira yang dijelaskan apa sih? Banyak hal nanti, ya. Jadi begini, nanti kan kalau sudah selesai kita akan jelaskan semua. Kalau sekarang menurut saya belum pas waktunya, ya, karena akan ada kelanjutannya begitu, ya. Jadi nanti kita akan sampaikan kembali. Saya kira begitu. Saya kira yang pertama dia uraikan tentang apa yang panggilan kita apa kan, segala macam. Yang pas bagian ada sebutan terlapor, langsung saya tanya, kan, siapa terlapornya, gitu kan, karena status saya kan sebagai saksi. Itu terlapor dalam lidik. Tinggal aja. Itu dia terlapor dalam lidik, berarti sebenarnya terlapor itu belum ada eksplisit. Jadi sedang menunggu proses-proses dari penyelidikan ini baru nanti ditemukan. Saya kira ini makanya itu modelnya seperti model Dumas. Kalau Dumas itu kan pengaduan masyarakat, nanti siapa silahkan saja oleh pihak kepolisian melakukan penyelidikan sampai ditemukan kan kira-kira siapa nih yang menjadi layak terlapornya, siapa menjadi pelapornya. Jadi ada berita acara baru, ya, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Rupanya tadi juga ini yang mungkin temuan lah, ya, temuan dari yang tadi kita tanyakan siapa terlapornya, karena kan saya menyaksikan atas apa yang dilakukan oleh terlapor, kan gitu. Yang saya ketahui, yang saya lihat, saya dengar gitu kan, apa yang terjadi pada terlapor. Tapi ketika terlapornya masih dalam bahasa terlapor lidik, nah terlapor lidik berarti sebenarnya pola pelaporannya Pak Jokowi nggak benar. Artinya Pak Jokowi waktu itu nggak melaporkan siapapun? Tidak melaporkan siapapun, makanya muncul inisial-inisial. Dari inisial-inisial itu muncul interpretasi yang sangat meluas, seperti misalnya saya terlapor bukan, gitu kan? Nggak tahu, gitu. Kemudian yang ada kan inisial-inisial yang kita, oh alhamdulillah saya nggak masuk, kan pertamanya kan begitu, ya gitu. Tapi kok kesaksian ini seperti yang mungkin jadi panjang kalau melihat misalnya kasus Pak Rustam, kemudian Bu Kurnia jadi panjang gitu kan. Jadi status saksi itu sendiri menyaksikan siapa. Jadi ini mungkin perlu dikaji lebih dalam lagi tentang pola LP gitu kan, laporannya Pak Jokowi kalau menurut saya. Di samping ada keistimewaan-keistimewaan yang cukup mencurigakan dari aspek hukum. Misalnya lapor tanggal 30, kemudian di BAP tanggal 30, dan keluar surat perintah penyelidikan tanggal 30, gitu kan. Saya kira ini keistimewaan atau karpet merah bagi seorang yang bernama Joko Widodo yang dia menyatakan statusnya privat. Gitu kan, tidak sebagai presiden lagi. Berarti equality before the law
dipertanyakan. Nggak diterapkan dengan baik. Profesional. Pak, tapi tadi penyidik sempat menyebutkan 5 inisial nama itu enggak? Enggak juga, makanya terlapor dalam lidik. Nah, bolehlah ini sebagai bahan kita untuk kaji lebih dalam. Terlapor dalam lidik. Yang ditanyakan kepada Bapak tadi apa? Itu siapa terlapor? Ya kan wajar kan dia terangan begini-begini, kemudian sampai kepada laporan dari Insinyur Joko Widodo. Dia bilang terlapornya siapa? Itu kan jawaban dalam lidik. Saya kira ini mau nanti kuasa hukum bisa mendalami tentang makna terlapor dalam lidik. Coba Pak Yudi jelaskan. Coba dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti apa yang diterangkan atau dijelaskan oleh rekan Rizal Fadila dan rekan Kurnia, ini kan terjadi keanehan, boleh dikatakan diskriminatif gitu ya. Sebetulnya kalau awal tadi katakan rekan Rizal itu, kenapa nggak kalau memang betul pelaporan itu datang dari seorang Jokowi, harusnya mereka dulu diselidik dong, ya kan? Ini kan saksi mereka. Saksi mereka ini 2 hari langsung proses, langsung dilaporkan, langsung dipanggil, langsung diperiksa. Ya, dari sini saja kita sudah melihat ada ketidakadilan. Equality before the law tidak diterapkan dengan profesional, ya, dengan adil, ya. Ini mau sampai kapan kita begini terus ini negara yang katanya restart negara hukum, ya, kalau hukum sendiri dirasa selalu tidak adil diterapkan soalnya kepada pihak-pihak oposisi. Nah, yang kedua adalah rekan-rekan saya ini kan juga rekan advokat. Rizal Fadila juga advokat, Kurnia Royani advokat, Damai Hari Lubis juga advokat. Nah, artinya sebelum memeriksa pada mereka harus konfirmasi dulu kepada induk-induk organisasinya masing-masing, ya. Dan kita dilindungi Undang-Undang Advokat, ya, Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003. Itu harus jelas dong. Main panggil-panggil aja itu nggak bisa seperti itu, ya. Jadi penuh cacatan menurut kami pemeriksaan ini. Terima kasih. Ustaz Gunawan. Baik, gimana? Politik, nah ini perlu kita pahami bahwa sebaiknya, idealnya dalam laporan itu terduga pelakunya harus sudah ada. Jadi si pelapor tidak berimajinier. Ya, kalau ini laporan imajinier menurut saya. Nah, karena apa? Terlapor masih lidik. Kalau laporan LP diterima, siapa pelaku itu dugaannya ada. Kalau alamatnya baru kita cari. Tapi dugaannya siapa pelaku sudah ada. Kalau terlapornya lidik, berarti laporan imajinier. Bagusnya di rumah. Itu yang paling singkat, padat yang saya sampaikan. Ya. Ya. Ya, itu wewenang mereka. Wewenang mereka, dan kita juga kooperatif. Kita menghargai undangan klarifikasi. Ini bukti bahwa kita tidak melakukan perlawanan secara hukum. Dan semua yang terlapor lidik ini menurut saya adalah pihak-pihak yang sedang mencari kebenaran. Mencari kebenaran apakah ijazah itu asli atau tidak. Jadi tidak pantas juga akhirnya nanti menjadi terlapor. Kalaupun pada akhirnya yang terlapor lidik ini ditetapkan statusnya sebagai terlapor, lebih lagi tersangka, apalagi nanti ke persidangan terdakwa. Memang ada. Karena apa? Katanya Pak Jokowi lapor ke Polda Metro Jaya membawa ijazah. Kalau ada adik iparnya yang konon kabarnya ijazah itu disimpan dengan beliau, kok dibawa ke Mabes Polri untuk kemudian dilap forensik. Yang mana nih yang benar? Ijazahnya ada nggak sesungguhnya ijazah? Nah, itulah yang saat ini sedang dipertanyakan, sedang digali, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghina sehina-hinanya. Ya. Baik, makasih.